Gua ketik urutan dulu deh. Oke guys. Mau coba share dulu di grup, guys? Siapa tahu ada yang mau join lagi nanti. Kalau mau join lagi harus itu, harus buat Zoom baru. Soalnya udah lewat berapa Oh, menit? Mau 25 menit aja atau gimana? Oh, ada. ya udah 25 menit aja ya guys ya. Ya, Ya udah, ya. ayo. Ya, berarti dari gue dulu ya. Halo semua, Oke, boleh. perkenalkan aku Jennifer Kang dari Steka, bisa dipanggil Jenka. Nomor THC aku 185, asal daerah Batam. Username aku @jenka__h. Untuk sekarang nggak punya handle LinkedIn. Fakta unik aku, pertama aku suka main Heyday. Kedua, aku suka jogging. Tiga, bisa minum kopi 3 kali sehari. Untuk, oh itu aja. Boleh lanjut. Salam kenal guys. Salam kenal, Jack. Oke, salam kenal. Em, Lanjut mungkin boleh gue. Nama lengkap aku kan Daniel Axel. Panggilannya biasanya Kian. Untuk nomor TC, TC 041, aku dari FTISP. Asal daerah aku Bandung. Username Instagram aku kan Daniel double L. Handle LinkedIn aku belum ada. Tiga fakta unik tentang diri aku sendiri. Yang pertama, aku suka banget makan makanan manis. Terus nomor dua, aku gampang banget ngantuk. Apalagi kalau misalnya di Jatinangor. Terus ini lebih ke hobi sih. Buat dulu aku suka banget ngedesain. Makanya aku pilih Rollstar waktu itu. Salam kenal semua. Oke, salam kenal, Ken. Oke, mungkin lanjutnya ke aku ya. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Vincent. Nama panggilannya biasanya Vin. Nomor TEC-nya TEC 030. Asal fakultasnya dari FTISP. Nah, aku asal daerahnya dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk username Instagramnya itu @vincent_mi1. Kemudian LinkedIn-nya itu bisa dilihat nanti di kolom chat. Kemudian untuk tiga fakta uniknya atau fun fact-nya yang pertama itu aku suka makan makanan pedas. Yang kedua itu aku punya interest di bidang creative and design, terus juga di bidang computer science, terus di software engineering, kemudian di public speaking. Kemudian yang terakhir aku juga punya kesukaan di bidang toasted bread sama coffee. Nah, mungkin yang tambahan yang terakhir, aku juga suka main Heyday sama Bati sama dengan JNK. Gitu guys. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal Vincent. Oke, lanjut ke gue ya. Halo semua, perkenalkan buku Putut Bagus. Aku bisa biasa dipanggil Putut. Nomor TEC ku 168, aku dari FTI RI. Terus selanjutnya asal daerah aku dari Banyuwangi, which is paling timur dari Jawa Timur. Terus langsung lanjut ke fakta unik. Yang pertama adalah meskipun aku dari Banyuwangi paling timur, jadi gue bahkan baru sekali ke Bali gitu. Terus gue suka gue kepikiran masuk ITB di sedikit orang termasuk. Terus fakta yang terakhir, gue dulunya nggak mau jadi anak teknik. Oke, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Putut. Oke, lanjut aku ya. Hai semua, Oke, perkenalkan lanjut nama mungkin lengkap bisa ke aku Raisya. Raisya Rena Fitria, bisa dipanggil Raisya. Nomor TC aku 174 dari Fakultas SBM. Asal daerah dari Tangerang Selatan. Username Instagram Raisa Rehana double A. LinkedIn-nya aku belum ada, masih kosong. Terus kalau fakta unik, aku tuh takut cacing. Aku orang kagetan, bisa kaget sama orang yang sebenarnya cuma diem doang. Terus aku kalau masang alarm tuh bisa 5 menit sekali selama 2 jam. Salam kenal. Oke, salam kenal. Salam kenal. Ini untuk
pertanyaan dari katalisnya mau yang nomor 5 aja kah? Yang mau jadi pebisnis yang gimana? Bebas sih. Kalau aku ada sarannya nomor 6. Nomor 6 yang Nomor apa 6 itu? aja. Mm-mm. Kayak lebih menarik aja gitu kalau nomor 6. Hmm. Yang 6 aja lah ya. Boleh, boleh. Hmm. Oke, nomor 6 itu kalau nggak salah yang bangkrut itu ya. Mm-mm. Oke, mulai dari gua, menurut gua kalau alasan kenapa sebuah perusahaan bisa bangkrut itu karena gua bicara dari perspektifnya startup ya. Rata-rata startup itu jump on trends dan emang FOMO. Jadi mereka nggak punya value untuk kedepannya tuh mau ngapain. Dan biasanya ya ya udah kalau tren ikut jump on the trend sampai waktu kapan dan ketika tren itu stop ya mereka nggak bisa lanjut karena ya itu doang dan masyarakat menganggapnya ya Mm. tren keren-keren doang ikut tren FOMO di gak ada inovasi lah itu dari gua lanjut. Mm. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ada 4 sih alasan. Mungkin yang pertama itu lebih ke tata kelola atau manajemen perusahaannya atau bisnisnya yang masih belum optimal. Masih banyak terjadinya celah untuk terjadinya penyimpangan, penyelewengan, bahkan terjadi korupsi nih guys. Misalnya atasan atau manajer yang mengambil uang perusahaan atau uang bisnis untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini tentunya akan membuat bisnis menjadi lebih cepat untuk mengalami kebangkrutan. Nah, yang berikutnya itu lebih ke kurangnya komitmen atau konsistensi dari tim yang menjalani bisnis ataupun leadernya itu sendiri. Nah, kenapa begitu? Karena kalau misalnya suatu bisnis itu menghadapi tantangan atau problem atau challenge yang harus disolve bareng-bareng, tentunya hal ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena bisnis menjadi tidak akan survive eh, dan tidak bisa menangkap suatu masalah itu menjadi suatu peluang untuk dalam pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki. Misalnya aja, kalau suatu bisnis nih tiba-tiba terjadi konflik internal, tentunya kalau emang timnya mempunyai komitmen atau konsistensi, dia akan memperjuangkan, oh bisnisnya harus tetap diperjuangkan, gimana caranya tetap bisa survive dan lanjut. Terus yang ketiga itu lebih ke kurangnya keterbukaan, integritas, dan kejujuran. Kenapa ini penting? Karena yang kita ketahui bersama ya teman-teman, kalau suatu bisnis itu tuh berhubungan erat dengan customer atau konsumen. Nah, ini harus kita jaga bersama kepercayaan dari si customer-nya. Kalau misalnya customer kita nggak percaya nih sama bisnis yang kita tawarin, otomatis customer juga nggak akan mau menggunakan jasa atau service yang kita tawarin. Nah, yang berikutnya itu lebih ke yang terakhir, lebih ke kurangnya inovasi dan penyesuaian terhadap tren pasar. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya bisnis itu tidak relevan atau tidak menyesuaikan diri dengan tren pasar, maka bisa ketinggalan zaman ya teman-teman. Nggak relevan lagi dengan perkembangan pasar atau tren yang ada saat ini. Nah, misalnya contohnya aja yang paling nyata itu adalah Nokia. Nokia itu tuh terlambat menyadari bahwa eh, tren smartphone itu akan berlanjut untuk ke depannya. Dan ia tetap berpegang teguh nih pada eh, prinsipnya sendiri yang menganggap bahwa HP yang lebih konvensional, HP yang standar aja itu akan tetap akan digunakan oleh masyarakat gitu sih kalau dari pendapatku. Oke, menarik, menarik. Oke. Gua mau nyambung ya. Jadi kalau kata gue sih, mungkin lebih concernnya ke yang nggak yang bisnis yang gede gitu sih. Tapi gue lebih concern yang kayak UMKM. Itu mungkin yang utama tuh karena mereka kurang pembukuan yang jelas sih kalau kata gue. Jadi kan kita bisa ambil prive buat kesenangan pribadi gitu. Tapi kan itu harusnya dibukuin. Nah, sedangkan kalau gue lihat tuh dari kesalahan UMKM tuh kayak ah ya udahlah gue ambil aja sekian gitu. Jadi kayak pembukuannya kurang jelas. Jadi akhirnya kalau ada orang ngerasa kurang uangnya kemana tuh gak tahu kemana gitu. Jadinya itu sih yang bikin kayak satu bisnis bangkrut kalau dari yang UMKM sih. Hmm, Kata gue gitu. Oke, langsung lanjut ke yang lain aja sih.
Kayak mungkin lanjut boleh gua kali ya. Sebenarnya gue setuju sih sama yang lain, cuman gue mau nitik beratkannya ke eh, pertama manajemen keuangan dia. Perusahaan tuh mungkin dia kurang mampu sehingga arus kas dia tuh uh, dia cacat aja. Terus yang kedua tuh emang nggak bisa beradaptasi terhadap perubahan. Dia tuh nggak bisa ngikutin tren-tren uh, teknologi atau pasar. Dia nggak bisa nyiptain inovasi atau sesuatu yang baru. Terus kalau misalnya dari eksternalnya juga mungkin ada persaingan yang ketat juga ya. Perusahaan nggak bisa mempertahankan posisinya dia sendiri di pasar dan emang dia nggak mampu lagi buat bersaing. Gitu aja sih kalau dari aku. Kalau dari aku sebenarnya jawaban aku mirip-mirip sama kalian. Jadi menurut aku perusahaan tuh bisa bangkrut karena manajemen yang buruk dan kurangnya inovasi pada produk atau service yang mungkin nggak relevan lagi sama perkembangan zaman sekarang. Terus kayak jadi orang-orang tuh nggak tertarik lagi sama produk atau service yang kita tawarin. Dan perusahaan juga nggak berusaha buat ngembangin inovasi baru buat ngatasin permasalahan sama nggak ngatur olah strategi mereka buat mencapai goals baru. Itu aja sih. Oke, Oke, lanjut karena lanjut. oke ya. Lanjut. Udah semua ya ini. Udah harusnya. Harusnya Sekarang udah. pertanyaan random kali ya. Hmm, Mm-mm. agak kurang etis sih. Udah. Kapan kalian berak terakhir kali? Hmm, Ini samain semua jawaban aja ya? Samain semua pertanyaan random. Oke, oke deh, oke. boleh, boleh. Atau mau ganti pertanyaan lain? Bebas. Bebas. Eh, Satu hal yang kalian sesali dalam hidup. Mulai dari siapa dulu? Mulai dari Jennifer, Kang. Oke, siap. Kalau masalah penyesalan sih, gue nyeselnya tuh karena terlalu fokus sama sekolah dan gimana ya, jarang main sama temen. Ya meski adalah sekali-kali pergi ke mall atau gimana, cuman ya kalau misalnya bisa putar balikan waktu, gue kayaknya gak bakal spend my time belajar mulu di rumah gitu. Udah lanjut. Iya. Oke, gua juga sama. Beda sih. Eh, Cuma waktu itu waktu SMA kalau bisa kembali ke masa SMA waktu itu gue pernah ditawarin buat jadi ketua himpunan musyawarah di kabupaten gitu, musyawarah OSIS. Tapi gue tolak karena gue pengen fokus belajar. Tapi ternyata gue ketolak SNBP, jadi kayak agak nyesel gitu kalau akhirnya gue SNPT. Mending gue waktu itu sering cabut kelas aja. Terus juga SNBT gue belajarnya juga beberapa bulan di akhir, jadi kayak agak nyesel aja sih. Soalnya waktu itu gue mikirnya kalau gue jen tuh gue bisa jalan-jalan terus kan, kalau rapat tuh biasanya ke Surabaya atau kemana gitu kan, lumayan asik jalan-jalan jauh dan setidaknya setengah dari biaya perjalanan itu diganti sama sekolah. Jadi itu adalah salah satu penyesalan. Padahal waktu itu gue udah ada kayak suara yang cukup gitu sih. Kalau aku Oke. sih, aku juga sama sih nyeselnya pas SMA. Jadi tuh SMA tujuan awal aku kan kayak mau SNBP. Terus jadi aku kayak belajar. Tapi sebenarnya awal-awal doang sih. Cuman kayak pas akhir-akhir, pas tahu nggak keterima SNBP tuh kayak nyesel aja kenapa aku harus belajar. Nggak banyakin main gitu. Sama, udah sih itu aja. Mungkin ku kali ya lanjut. Sebenarnya mirip juga sih SMA, tapi nggak separah itu juga sih. Paling mungkin pas SMA mungkin aku bisa lebih nyoba jadi lebih sociable gitu loh. Soalnya dulu gue pendiam banget di SMA. Gitu sih.
Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain juga. Kalau waktu itu pas SMA juga pernah sempat nolak ketika ditawarin untuk ikut Olimpiade sih. Karena waktu itu em, lagi ada dipercaya juga kayak pengurusan gitu dan lumayan banyak. Mulai dari riset sekolah sampai ke kayak media dokumentasi, terus sampai ke ada event-event besar. Kayak banyak banget hal-hal yang harus di handle. Terus jadi sempat pernah menolak Olimpiade gitu. Padahal udah lolos kayak seleksinya. Jadi ditolak aja gitu sih. Tapi ya moving forward lah ke depan. Gitu guys. Nah, sekarang kita main game masa aja kali ya. Kalian mau main tebak tebak bendera gak? Bendera Bebas. negara. Walah, Ayo, ayo. Ayo. wah, Iya sih, Bendera, agak tebak Gimana bendera-bendera sih negara gitu. bendera? Gua Itu share, gua share Oh, screen dulu. share screen, share screen. saya aja deh. Tapi nggak terlalu banyak tahu sih bendera-bendera. Coba aja. atau mau Ya, tebak lagu. aman. Tapi Jangan ada tebak ABCD-nya kok, lagu, nggak gue boleh. nggak tahu lagu. Kalau dari Jangan yang tebak lagu. sebelumnya sih main puzzle bareng sih. Kan terserah kan gamenya. Country flag. Ya Mm-mm. terserah. Bebas. Udah main-main aja. Sebagai syarat cuy. Kata Ayo gue deh. mah. Ah, gue tahu nih. Apa nih? Gini ya Bisau. Ya, Zambia. Ya. Udah pede sama. Iya guys. Eh, ini ini apa? Honduras, Belize. Gue nggak tahu. Feeling gue A. Lingua Ah, kalau D. Wis. Eh. jago. Gila. Oh, Ini berarti udah pernah beneran. main ya, Jen, Kak? Ya, Ya, udah. fix ini. Fix ini. Ya. Hmm. Coba ini Ini siapa? jelas bukan. Gue nggak expect itu New Zealand sih. Soalnya bintangnya cuma 4. Dia cuma punya 4 negara bagian kalau nggak salah. ini kita nebaknya di sini, di Zoom. Ngomong aja. Ini Oke. Ini udah mulai. Udah, udah. udah Udah. langsung main aja. Maaf, agak fokus. Coba ini apa? Australia. Salah ya? Ayo. Aduh, aku nggak bisa nih. New Zealand. New Zealand berarti. Oke. Gue salah mulu dah. Ya Selatan nih kayak gue. Aku nggak tahu. Harusnya bukan Nigeria gak sih? Aduh, gak tahu Eritrea. apa. Aduh. Wah, Tahu banget. Ini apa, Cok? Astaga. Ekuador kali gak tahu. Bukan, Neng. Ah, gak tahu lagi gue. Kayaknya kita Bukan terlalu Kanada anak IPA jelas. deh. iya deh. Salah kita main gini. Atau mau main Haiti ganti kali. game, ganti game. Game apa? Main puzzle mau? Coba dong itu pencet Haiti bener gak? Gue mau pamer kalau gue bener. Oke, salah seperti ya. Ada minta. Wordle aja gak sih? Bisa gak ya? Boleh, warna. Kok ini? Udah. Gimana? Kita kira-kira masih ada 6 menit lagi. Wes. Apa nih? Hey. Coba apa? Oke. Jangan Ini jangan yang 5 lah. Yang 4 aja. 5 susah sih. Sumpah. bahasa 5 apa? tuh Bahasa susah. apa? Lima nggak sih biasanya? Oh, ada yang 4. Biasanya 4. Yang lebih Nah, sering itu 4. Soalnya level 1. 4 level paling gampang. ketik apa, guys? Hmm. Ini bahasa apa? Inggris. Inggris. Em, apa ya? Coba Play? rice.
Oh ya, play, Right. play. Udah ya. Oke. Boom, boom. Tidak di enter kah? Iya. Oke. Rice, rice. Kata si ini. Rice. Rice. Nasi. Oh, Cek, rice. cek. Itu rice yang pakai Eh, es. hmm, Pakai Oh, E. rice. Rice. nggak tahu. Nice. Enggak deh. Kayaknya enggak. HOM. Apa ya pakai E? Kemungkinan E di yang kedua nggak sih? Eh, Kayaknya nggak iya. tahu dah. Went, ini ya, Home. went, Bisa sih. When? sent, home. P-nya kan bukan, Oh, P-nya. Enggak sih. oh iya, apa yang itu? Home. When? Tadi siapa bilang when? Gacor. Mau Belum coba? semua kan itu? Coba aja. Boleh. Oke. Wis Hmm. gila, tinggal dua doang. Hmm, Apa ya? then. Dan. Enggak. Hanya Oh, salah. hanya. Pen. Pin. Hmm. Hmm. eh, Bin, Open BN. ya? bin, omen. Abang juga bisa. Mau coba? Coba. Gak apa-apa sih, ada buka konsonan. Waduh. Wis, gila. Oven. Ya, Oven. oven nggak Oh sih? iya, oven. Nah, Eh, Jago. kita ada 3 menit lagi. Udah sih. Oh, masih masih ada. Si 3 menit lagi baru Oke, 25 next. menit. Ini Vincent Game. kelas. Hmm. Duke. Hulk. Duk, duk, Duke. Duke. duk ya. Coba lah. Oke. Waduh. Aduh, ada dia apa ya? Hmm, Wait. aduh, apa ya? Yang di gak di awal apa ya? Need. Boleh coba. Coba need. Coba apa? Tapi Kayaknya E-nya nggak ada. Jangan-jangan Ya. rugi kita pakai E. Dots. D. A. Boleh. Wait. Lumayan nggak? Birds. Aduh. Oke, betul. D-nya di akhir. Apa deh dia Aduh, akhir? apa ya? food. Nggak ada yang. Bisa. Cold. Oh, Oh ya, food. Font juga bisa. Font. apa? Coba. Cobain aja. Oke. Cobain. Be. Wis. Code. Code. Home. Masih ya? Nggak ada yang. Court. Oke, R. Gacor. Salah. Oh. Wis, gila. Jago cuy teman kita. Hmm. Hmm. Semenit lagi sih. Game. Spam keys. Be. Eh, White. Ada. eh, eh, hanya salah dong, rugi dong. Hmm. hmm. Poem. Apa? Oh, poem. Nggak jadi. Ada E-nya salah udah pasti sih. Hope. Boleh. Ada hanya.
five. Ah ya bisa tuh five. Ada Ada. E-nya, Deng. Iya, Loh. BG. Ya. Ya. Wow. Wis. Hold, Wih. hold, Keajaiban macam hold. apa? Oh, kamu gak salah. F-nya enggak, Oh, F-nya Oh iya. enggak. aduh. Hold. Gold, Gold. gold, Mall. Mall. gold. Oh, gold. Bisa sih. Gacor. Wih, gacor. Gila. Oke, kita udah 25 menit. Oke. Oke. Lah, keluar satu. Masih. Vincent Iya, mana? kita hilang. Aku ada.